wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan proses praktek coaching. Saya, Yumiati Suwardi, berperan sebagai supervisor dan rekan saya, Abdul Rasid, berperan sebagai coach. Dan rekan saya, Siti Utami Wahid, berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rasid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jum. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Oh ya, Pak, hari ini Bapak ingin melakukan coaching ya? Iya benar, Bu. Sebelum Bapak melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu dengan Bapak. Bisa, Pak? Bisa, Bu. Nah, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan Tirta atau belum, kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Pak Rasid berikan. Dan jangan lupa, Pak, ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan observasi ini ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh, Pak? Boleh, Bu. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira nih kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu tentunya, Bu, kompetensi inti coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya, Pak, ya? Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Terus kira-kira, Pak, ya, di antara ketiga kompetensi tersebut, mana kompetensi yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Secara lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, ya, Bu, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Oke, baik. Yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Nah, kira-kira indikator tercapaiannya itu seperti apa, Pak, ya? Baik, indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari apa yang nantinya saya lakukan adalah saya ingin coachee itu mendapatkan atau menemukan sendiri solusi atas permasalahannya, dan coachee tersebut juga dapat mengetahui cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan menggunakan langkah-langkah yang tepat. Oke, baik. Jadi indikator yang ingin Bapak capai adalah si coachee ini dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Baik, Pak, terima kasih atas jawaban Bapak. Silakan Bapak melakukan proses coaching bersama coachee dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching kita ngobrol-ngobrol lagi, Pak, ya. Siap, Bu. Oke, silakan, Pak. Oke. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Tami. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Ya, waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Rasid. Alhamdulillah baik, Pak. Hari ini kita akan berbicara tentang seperti apa yang Ibu sampaikan pada saya melalui telepon kemarin. Nah, jadi apa nih yang Ibu harapkan dapat tercapai dari pembicaraan kita hari ini? Iya, Pak. Jadi begini, Pak. Saya ingin menemukan solusi untuk permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Nah, permasalahannya itu adalah siswa sering terlambat. Nah,
mencari bagaimana caranya supaya mereka itu bisa datang tepat waktu, Pak. Oke, paham. Terima kasih ya Bu sudah berbagi. Jadi kita fokus pada mencari solusi agar siswa lebih tepat waktu datang lagi ke sekolah. Mari kita mulai ya Bu ya. Iya, Pak. Nah, sekarang mari kita coba identifikasi situasinya. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, seberapa besar Ibu Tami merasa dapat mencapai tujuan itu? Mungkin sekitar 3, Pak. Nah, karena yang saya lihat itu masih banyak sekali siswa saya itu yang terlambat, yang sering terlambat, dan itu bisa mempengaruhi proses pembelajaran mereka di kelas. Oke. Jadi bagaimana nih menurut Ibu, apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah ini? Nah, kekuatannya itu para guru sudah memberikan pemahaman. Nah, dan beberapa siswa sudah mulai memperbaiki kebiasaan terlambatnya. Tapi masih ada saja siswa-siswa yang sering terlambat seperti itu, Pak. Nah, kemudian terus apakah ada peluang atau kemungkinan yang Ibu Tami lihat? Iya, mungkin Pak, dengan melibatkan orang tua mereka di rumah. Nah, atau kita bisa membuat peraturan yang lebih menarik lagi, sehingga siswa bisa termotivasi untuk datang lebih awal. Oke. Kemudian bagaimana dengan hambatan atau kendala yang nantinya ketika Ibu menerapkan itu muncul? Iya, tentunya ada beberapa faktor sih Pak ya. Nah, yang pertama itu bisa dilihat dari jarak rumah mereka ke sekolah. Nah, selanjutnya ada kendala transportasi juga Pak, karena dari sebagian siswa itu sulit untuk datang tepat waktu, seperti banyak anak-anak yang tinggal di perusahaan, sedangkan mereka itu hanya mengandalkan bus sekolah. Nah, terus bagaimana menurut Ibu Tami, solusi apa yang bisa Ibu terapkan? Iya, kalau saya pikir sih Pak, itu bisa melibatkan orang tuanya, bisa lebih aktif lagi, dan kita bisa mengadakan kegiatan sekolah supaya siswa lebih antusias. Baik, itu satu langkah yang positif yang Ibu ambil ya. Iya, Pak. Nah, kemudian bagaimana sih Ibu merencanakan untuk mencapai tujuan ini? Iya, saya berencana untuk bekerja sama dengan guru-guru lain dan tentunya melibatkan orang tua siswa. Nah, mungkin juga kita bisa mengadakan acara seperti itu. Nah, kemudian apakah ada prioritas tertentu dalam rencana yang sudah Ibu buat? Nah, prioritasnya itu adalah melibatkan orang tua siswa dalam kegiatan sekolah. Nah, setelah itu kita bisa menciptakan aturan yang lebih menarik lagi supaya siswa lebih termotivasi untuk datang tepat waktu ke sekolah. Baik, ini satu langkah yang bagus ya. Nah, kemudian bagaimana dengan jangka waktunya? Ya, saya berharap dalam beberapa bulan ini kita bisa melihat perubahan yang positif dan lebih banyak lagi siswa yang datang tepat waktu di sekolah. Kemudian bagaimana Ibu dapat mengukur keberhasilan rencana yang sudah Ibu buat tadi? Ya, keberhasilannya bisa dilihat dari seberapa banyak siswa yang hadir tepat waktu di sekolah dan bagaimana semangat mereka dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Baik, bagus sekali ya Bu ya. Namun dalam setiap rencana pasti ada tantangan, ada hambatan. Nah, bagaimana Ibu berencana untuk menghadapi tantangan-tantangan yang kemudian nantinya muncul? Ya, saya akan mencoba berpikir tentang alternatif solusi jika rencana awal itu tidak berjalan dengan lancar, Pak. Jadi bisa dengan berbicara dengan guru yang lain untuk mendapatkan masukan mereka. Baik, terdengar bagus ya Bu. Nah, kemudian komitmen apa nih yang Ibu lakukan terhadap rencana yang sudah Ibu buat itu? Iya, saya berkomitmen Pak untuk benar-benar menjalankan rencana ini dan berusaha keras agar siswa lebih disiplin lagi dan bisa datang tepat waktu. Baik, nah kemudian siapa atau apa yang bisa membantu Ibu Tami
untuk menjaga komitmen itu. Nah, pastinya guru-guru dan orang tua siswa akan lebih mendukung lagi. Nah, mungkin juga beberapa teman mereka bisa membantu dalam pelaksanaan ini, Pak. Oke, nah kemudian bagaimana dengan tindak lanjut setelah kita melakukan coaching pada hari ini? Ya, saya akan terus memantau perkembangan dan rencana ini, dan saya akan berbicara kepada Bapak jika ada yang perlu saya diskusikan. Baik, saya yakin dan percaya Ibu Tami bisa melaksanakan rencana ini. Nah, nanti jika ada perkembangan atau Ibu masih butuh bantuan saya, jangan ragu ya Bu untuk berbicara, baik itu menghubungi saya melalui via telepon ataupun kita berbicara langsung ya Bu ya. Iya, terima kasih banyak Pak. Bapak sudah sangat mendukung atas langkah yang akan saya lakukan. Baik Bu, tidak masalah ya. Semoga rencana yang sudah Ibu nanti akan laksanakan membawa perubahan positif terkait permasalahan-permasalahan yang Ibu sudah dapatkan solusinya tadi ya. Iya, amin Pak. Sekali lagi terima kasih ya Pak Rasid ya. Oke, sama-sama Bu, tetap semangat ya Bu, dan terus berusaha keras untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya Bu ya. Iya Pak. Assalamualaikum Bu Tami. Oke, baik Pak Rashid, bagaimana tadi hasil dari coachingnya? Apakah berjalan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, Bapak setelah tadi saya melakukan observasi terhadap proses coaching, ada sedikit pertanyaan ya buat Bapak. Ya Bu, silahkan. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Bapak dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, dan saya juga menggali potensi dari coaching yang tersebut untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan-permasalahan yang coaching tersebut hadapi. Oke, baik. Jadi Pak Rashid sudah berhasil Pak ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya. Selanjutnya sesuai dengan apa yang saya amati tadi, ada beberapa catatan. Pak Rashid tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian mengidentifikasi masalah coaching, dan Bapak sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi yang akan dilakukan seperti apa, serta Bapak sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak dengan coaching. Bapak sudah fokus terhadap coaching, artinya di situ sudah Bapak melakukan kehadiran penuh. Kemudian Bapak sudah mendengarkan secara aktif pada saat coaching menyampaikan poin-poin permasalahannya, dan Bapak juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa sekali Pak ya apa yang sudah Bapak berikan untuk proses coaching tadi. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi pada kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya Pak, satu pertanyaan lagi Pak ya. Untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Bapak tingkatkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Tentunya Bu ya, lebih mendalami lagi proses coaching dengan menggunakan alur Tirta, sehingga proses-proses coaching ke depannya berjalan dengan baik, berjalan dengan sesuai apa yang kita inginkan, sehingga coaching dapat sendiri menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi, tentu dengan cara banyak menonton atau melihat proses-proses coaching yang ada di media-media sosial dan
media-media yang lain. Oke, terima kasih Pak atas kerjasamanya hari ini. Sukses selalu Pak ya. Baik Bu, terima kasih sama-sama. Demikian demonstrasi proses praktek coaching dari kami. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.